Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan atas Bahrain setelah dirampok oleh wasit yang memimpin pertandingan ini. Kontroversi keputusan wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini sangat merugikan Timnas Indonesia yang seharusnya meraih 3 poin dari Bahrain. Setelah menghadapi Bahrain, skuad Garuda melanjutkan perjalanan dengan bertandang ke Cina. Dalam pertandingan menghadapi Timnas Cina itu, Timnas Indonesia harus meraih poin sempurna untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun demikian, lagi dan lagi wasit asal negara Timur Tengah yang akan memimpin pertandingan antara Timnas Indonesia menghadapi Timnas Cina. Apakah wasit yang memimpin pertandingan melawan Cina nanti berpotensi untuk merugikan tim Garuda lagi? Yuk, simak bagaimana Timnas Indonesia dirampok oleh wasit dalam pertandingan menghadapi Bahrain, dan apakah wasit yang bertugas dalam pertandingan melawan Cina nanti berpeluang untuk merampok tim Garuda lagi. Sebelum menonton videonya lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia yakni Sinteyong melakukan perubahan dalam susunan pemain yang diturunkannya sebagai starter dalam pertandingan antara Timnas Indonesia menghadapi Timnas Bahrain. Dengan tetap menggunakan formasi 3-4-3 andalannya, Coach Shin memutuskan untuk memainkan Malik Rizaldi sebagai starter di lini depan Timnas Indonesia. Keputusan Coach Shin ini cukup mengejutkan, karena satu posisi di lini depan awalnya diperkirakan akan menjadi milik Eliano Reinders. Selain Malik Rizaldi, kejutan lain dalam susunan pemain yang diturunkan sebagai starter oleh Coach Shin adalah Jordi Amat. Pemain yang kini bermain di Liga Malaysia itu dipilih untuk mendampingi Jay Itzes dan Maxi Legers di lini pertahanan tim Garuda. Keputusan Coach Shin untuk memainkan Jordi Amat sejak menit pertama pertandingan membuat Rizky Ridho harus duduk di bangku cadangan. Dengan kemampuan Jordi Amat yang juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan, Coach Shin bisa merubah formasinya menjadi 4-5-1 dengan trio Iva Yenner, Jordi Amat, dan Tom Haye yang bermain sebagai gelandang saat Timnas Indonesia membutuhkan lebih banyak pemain di lini tengah. Timnas Indonesia sudah tertinggal dari tim tuan rumah saat pertandingan baru berjalan 14 menit. Berawal dari pelanggaran yang dilakukan oleh Rafael Strijk, wasit yang memimpin pertandingan memberikan tendangan bebas untuk Timnas Bahrain. Mohamed Marhon yang ditunjuk sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dengan menjebol gawang Martin Pas melalui tendangan bebasnya. Menjelang berakhirnya paruh pertama pertandingan, tim Garuda berhasil menyamakan kedudukan. Setelah bola pantulan dari Maxi Legers berhasil dikonversi menjadi gol oleh Ragnar Oratmangun. Walaupun berhasil menyamakan kedudukan, performa Timnas Indonesia di babak pertama jauh dari kata memuaskan. Oleh karena itu, Sinteyong memutuskan untuk melakukan beberapa pergantian pemain di awal babak kedua. Pelatih Timnas Indonesia itu memutuskan untuk menarik keluar Jordi Amat dan Sandy Walsh untuk memasukkan Rizky Ridho dan Eliano Reinders. Dengan masuknya Rizky Ridho, pemain yang kini bermain untuk Persija Jakarta itu kembali dimainkan di bek tengah area kiri, sedangkan Jay Itzes kembali menempati posisi bek tengah area sentral. Di menit ke-58, Coach Shin kembali melakukan pergantian pemain. Kali ini, Coach Shin memutuskan untuk memasukkan Marcelino Ferdinand untuk menggantikan Malik Rizaldi yang sudah terlihat pucat karena luka yang dialaminya. Di tengah luka yang dialaminya, Malik Rizaldi berhasil membuktikan dirinya layak untuk dimainkan sebagai starter di skuad asuhan Sinteyong. Gol yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia akhirnya tiba di menit ke-74. Berawal dari umpan Tom Haye, Rafael Strijk berhasil melepaskan tendangan placing ke gawang Bahrain yang membuat Timnas Indonesia berbalik unggul. Setelah gol cantiknya membuat tim Garuda unggul, Rafael Strijk yang sebelumnya dijuluki El Klemer kini mendapatkan julukan baru, yakni El Placing. Setelah unggul, Sinteyong kembali melakukan pergantian pemain dengan menarik keluar Tom Haye dan Rafael Strijk untuk memasukkan Nathan Choaon dan Witan Sulaiman. Sepanjang berjalannya pertandingan ini, Timnas Indonesia melepaskan 5 tendangan dengan semuanya tepat mengarah ke gawang Bahrain. Efektivitas di lini depan menjadi kunci permainan skuad Garuda dalam pertandingan ini. Saat pertandingan seperti akan berakhir dengan kemenangan bagi Timnas Indonesia, wasit yang memimpin pertandingan memberikan 6 menit tambahan waktu setelah berakhirnya 90 menit waktu normal pertandingan. Namun demikian, wasit yang memimpin jalannya pertandingan tidak kunjung meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan setelah 6 menit tersebut berakhir. Seolah-olah menunggu hingga Timnas Bahrain berhasil mencetak gol penyama kedudukan,
wasit Ahmed Alkaf baru meniupkan peluit panjang di menit ke-90+9, atau setelah Mohamed Mahrun mencetak gol penyama kedudukan yang membuat timnas Bahrain terhindar dari kekalahan. Keputusan wasit Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan itu jelas menimbulkan banyak kontroversi. Karena sepanjang berjalannya pertandingan ini, sang pengadil lapangan hijau itu sangat mudah untuk memberikan pelanggaran bagi para punggawa timnas Indonesia. Sepanjang berjalannya pertandingan ini, wasit Ahmed Alkaf memberikan 27 pelanggaran untuk timnas Indonesia, berbanding dengan 10 pelanggaran yang diberikannya untuk timnas Bahrain. Keputusan wasit asal Oman itu pun kerap kontroversial, karena ia berulang kali membiarkan para pemain timnas Bahrain bermain dengan sangat kasar dan mengulur-ngulur waktu dengan cara berguling-guling di atas lapangan. Timnas Indonesia yang gagal meraih 3 poin dari pertandingan ini karena dirampok oleh wasit pun akan melayangkan surat yang berisi protes kepada AFC dan FIFA. Hal ini sudah dikonfirmasi oleh anggota Komite Eksekutif PSSI yakni Arya Sinulinga yang mengaku sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf dalam pertandingan antara timnas Indonesia menghadapi timnas Bahrain. Perasaan kecewa dengan keputusan-keputusan wasit Ahmed Alkaf pun turut disampaikan oleh pelatih timnas Indonesia yakni Sinteyong. Coach Shin menyebut keputusan-keputusan wasit dalam pertandingan ini sungguh memalukan. Pelatih asal Korea Selatan itu tidak ragu untuk menyebut AFC harus meningkatkan kualitas wasit jika ingin berkembang. Sebelum menyampaikan kekecewaannya dengan kepemimpinan wasit dalam pertandingan antara timnas Indonesia menghadapi timnas Bahrain, Sinteyong juga pernah menyampaikan kekecewaannya saat timnas Indonesia U23 menghadapi timnas Qatar U23 di Piala AFC U23. Dalam pertandingan itu, kepemimpinan wasit asal negara Timur Tengah lainnya yakni Nazrullah Kabirov juga merugikan skuad Garuda Muda dan menguntungkan sesama negara asal Timur Tengah yakni timnas Qatar U23. Kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf yang sangat merugikan bagi timnas Indonesia tidak hanya dirasakan oleh Coach Shin, PSSI, pemain timnas Indonesia, maupun seluruh masyarakat Indonesia, tapi juga menjadi sorotan dari media-media luar negeri. Misalnya saja media asal Belanda yakni Football International dan media asal Amerika Serikat yakni ESPN, yang sama-sama menyebut kejanggalan wasit yang tidak kunjung meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan. Setelah kerap dirugikan dengan kepemimpinan wasit asal negara Timur Tengah, termasuk dengan dirampoknya 3 poin timnas Indonesia atas timnas Bahrain, skuad Garuda harus kembali menjalani pertandingan yang dipimpin oleh wasit asal negara Timur Tengah. Orang itu adalah Omar Mohamed Al-Ali yang akan memimpin pertandingan keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Cina menghadapi timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, wasit asal Uni Emirat Arab itu mempunyai rekam jejak yang buruk, karena pernah memihak timnas Bahrain untuk meraih kemenangan atas timnas Australia di pertandingan pertama lalu. Dalam pertandingan itu, wasit Omar Mohamed Al-Ali memberikan kartu merah kepada Kusoni Yenggi yang membuat timnas Australia harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-77, dan pada akhirnya menyebabkan Skros kalah dari Bahrain. Selain mempunyai catatan buruk karena pernah menguntungkan sesama negara Timur Tengah yakni Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, wasit Omar Mohamed Al-Ali juga dikenal sebagai wasit yang ringan untuk mengeluarkan kartu kuning maupun kartu merah. Dilansir dari Transfermarkt, wasit Omar Mohamed Al-Ali telah memimpin 173 pertandingan di semua ajang, dengan 662 kali mengeluarkan kartu kuning dan 30 kali mengeluarkan kartu merah sepanjang karirnya. Dengan koleksi kartu yang mudah dikeluarkan oleh wasit asal Uni Emirat Arab itu, timnas Indonesia tentu harus berhati-hati agar dapat menghindari kartu dalam pertandingan menghadapi timnas Cina ini. Hal ini dikarenakan koleksi kartu kuning maupun kartu merah berpotensi untuk merugikan skuad Garuda di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Selain itu, kepemimpinan wasit Omar Mohamed Al-Ali ini juga perlu menjadi sorotan bagi timnas Indonesia yang akan kembali berjuang untuk meraih poin sempurna di Cina. Karena dengan hasil imbang melawan timnas Bahrain, skuad asuhan Sinteyong kini menempati peringkat kelima klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan koleksi 3 poin. Skuad Garuda hanya selisih 1 poin dari timnas Australia, timnas Arab Saudi, dan timnas Bahrain yang menempati peringkat kedua, peringkat ketiga, dan peringkat keempat dengan semuanya mengoleksi 4 poin. Dengan selisih poin yang sangat tipis, kemenangan atas timnas Cina menjadi harga mati bagi timnas Indonesia demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda harus mengamankan poin penuh demi setidaknya finish di peringkat ketiga atau keempat fase grup. Namun dengan kondisi timnas Bahrain yang juga sedang berjuang untuk lolos dan kini hanya berjarak 1 poin dari timnas Indonesia,
Bukan tidak mungkin wasit Omar Muhammad Al-Ahly yang mempunyai rekam jejak menguntungkan timnas Bahrain akan kembali merugikan timnas Indonesia. Semoga wasit Omar Muhammad Al-Ahly sanggup memimpin pertandingan ini dengan seadil-adilnya, dan timnas Indonesia mampu meraih 3 poin di kandang Cina nanti. Tetap semangat Garudaku. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah timnas Indonesia akan mampu meraih kemenangan atas timnas Cina di hari Selasa mendatang? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.